Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa wa ala barik alaihi. alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita diberikan umur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini pada tahun ini. Tentu doa kita mudah-mudahan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Anak-anakku sekalian, memang sudah selayaknya dalam musim suci Ramadan ini kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan rohani kita, sehingga kita menyadari kita ini sedang berada di Allah Subhanahu wa taala mensifati ulama-ulama dunia ini diaklim dunia ini dengan memakan dunia ini dengan ilmu. Artinya ilmunya semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan dunia. Faqala azza wa jalla fi ulama'id dunya, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala tentang ulama-ulama dunia ini, ulama yang mengutamakan kehidupan dunia ini. Wa idza aqadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nas wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurin washtaru bihi thamanan qalila. Ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberi kitab dari orang Yahudi supaya mereka menjelaskan kitab tadi linnasi untuk semua manusia. Dijelaskan. Wala taktumunahu, dan janganlah kalian menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan firman-firman Allah karena tidak sesuai dengan kemauannya. Fanabadhuhu, kemudian mereka membuangnya kitab tadi wara'a dhuhurihim, di balik pundak mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka membelinya itu dengan harga yang murah. Selalu saya jelaskan bahwa harga yang murah itu adalah untuk kepentingan dunia. Apapun saja, selama untuk kepentingan dunia itu harga yang murah. Karena dunia ini sifatnya sementara. 60 tahun, 70 tahun, katakan 100 tahun. Murah. Yang mahal itu akhirat. Mengapa mahal? Karena di akhirat itu kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang abadi dan kekal. Wa qala ta'ala fi ulama'il akhirah, dan Allah berfirman tentang ulama-ulama akhirat. Inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya dari orang-orang ahli kitab benar-benar ada di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina, dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan menerima kitab Allah. Dia beriman kepada kitab-kitab Al-Quran,
kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, bahwa Allah menurunkan beberapa kitab suci seperti kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang mana yang orang Islam itu beriman, kitab Taurat yang mana yang kita beriman, kemudian kitab Zabur yang mana. Kitab Zabur yang asli, kitab Zabur yang firman Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umat. Barangkali kitab Zabur yang asli sudah tidak. Kita beriman kepada kitab Taurat, bahwa Allah telah menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi Musa. Jadi kitab Taurat yang kita yakini, yang kita beriman adalah kitab Taurat yang asli, yang firman-firman Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan untuk disampaikan kepada umatnya. Barangkali yang asli ini sudah tidak. Kemudian kita percaya pula bahwa Allah menurunkan satu kitab suci yang namanya kitab Injil. Yang mana kitab Injil yang kita yakini, yang firman-firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umat. Injil yang ada sekarang, Allahu A'lam, sudah menjadi 4 Injil, bahkan 5 Injil. Satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja yang bernama Injil Barnabas, karena isinya agak mirip dengan Al-Quran. Jadi di sini Allah menjelaskan tentang ulama-ulama akhirat itu, mereka yang percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh sebelumnya, wahyu-wahyu Allah yang sebelumnya yang diberikan kepada para nabi. Khosyiin, mereka dengan kusuk menerima, dengan tunduk, dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya, seulang sekali lagi, dengan harga yang murah, dengan hanya untuk kepentingan dunia. Selama kepentingan dunia di dalam ukuran Al-Quran dianggap murah. Pangkat bupati, gubernur, presiden itu menurut Al-Quran murah. Mengapa murah? Sifatnya sementara. 5 tahun, paling panjang 10 tahun jadi bupati atau jadi presiden. Apa artinya? Sedangkan kehidupan akhirat itu yang abadi. Kehidupan yang sejahtera merupakan pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat. Ini dalam Al-Quran. Wa qala ba'dul ulama, wa qala ba'dus salaf, al-ulama yusyaruna fi suratil anbiya. Dan berkata sebagian ulama-ulama salaf, al-ulama, para ulama itu nanti yusyaruna, akan dikumpulkan mereka oleh Allah fi suratil anbiya, dalam kelompok golongan para anbiya. Masya Allah. Sehingga ada beberapa hadis yang mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama itu, kata Rasulullah, itu derajatnya sebagaimana para anbiya, para nabi Bani Israil. Di sini dikatakan al-ulama yusyaruna fi suratul anbiya. Para ulama nanti akan dikumpulkan oleh Allah dalam kelompok golongan anbiya, para nabi. Wal qudatu, dan hakim-hakim, qadi-qadi, maaf saya cuma membaca kitab. Sedangkan qadi-qadi ini dikumpulkan oleh para ulama yusyaruna fi suratis salatun. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan penguasa-penguasa. Qadi, hakim-hakim itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama penguasa. Tapi ulama-ulama tentu yang dimaksud di sini ulama ul akhirah.
itu nanti akan dihimpun oleh Allah bersama-sama dengan para anbiya, para nabi. Inilah derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, termasuk hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya dia berkata, auhallahu azza wa jalla ila ba'dil anbiya, telah berwahyu Allah yang maha agung kepada sebagian para anbiya, katakanlah hai engkau, lilladina yatafaqqahuna liwalidin, kepada mereka siapa mereka itu? Pada mereka yang memperdalam tafaqquh fikih, yang memperdalam ilmu agama tapi tidak untuk agama. Ini sekarang banyak yang dikerjakan oleh orang orientalis barat. Para orientalis barat itu mereka mempelajari Islam. Bahkan mereka banyak yang lebih alim dari kita. Saya kasih contoh misalnya Profesor Dr. Wilson, orang Belanda. Itu dia bisa mengarang dan menyusun 8 kitab. 8 kitab untuk hadis. Jadi kalau tahu satu kata hadis, dia bisa membuka di kitab dia bahwa kata ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud. Itu pintarnya dia. Tapi orang-orang orientalis itu dalam bahasa Arabnya disebut al-mustasyrikun. Orang-orang orientalis itu mempelajari Islam, tapi tidak untuk menghidupkan Islam. Justru mereka itu mencari celah-celahnya untuk melemahkan Islam. Jadi belajar tentang Islam, tapi niatnya untuk mencari kelemahan Islam. Nah, ini namanya kullil ladina yatafaqqahuna liwalidin. Mereka memperdalam agama, yatafaqqah, tapi tidak untuk membangun agama. Inilah kerjaan orang orientalis. Sehingga banyak dari pemikiran orientalis itu yang dilemparkan ke dunia Islam. Karena orang-orang orientalis barat plus dengan Yahudi itu punya 2 program terhadap Islam. Pertama, warsus suku fi qulubil mu'minin. Yang pertama, tanamkan kebingungan, kekacauan dalam berpikirnya umat Islam. Bagaimana supaya Islam itu pikirannya kacau, ragu-ragu terhadap agamanya. Itu yang pertama. Sehingga bagi orang Yahudi itu kalau bisa maksimal keluarkan orang Islam dari agama Islam. Artinya murtadkan. Itu maksimal. Minimal kalau tidak bisa memurtadkan umat Islam, minimal bagi mereka ibadul umatil islamiyah an islamiyah. Jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Biar mereka ngaku Islam tapi tidak sholat. Biar mereka ngaku Islam tapi mabuk-mabukan. Biar dia ngaku Islam tidak apa, tapi tidak pakai jilbab, pakaiannya seperti orang Peru. Biarkan dia ngaku Islam asal dia tidak sholat. Itu minimal. Ibadul umat Islamiyah Islamiyah, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Kalau bisa maksimal murtadkan. Mereka lah yang belajar Islam tapi tidak untuk memperkuat Islam, untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Nah, di sini sudah dikatakan, katakan oleh Muhammad, lilladina yatafaqqahuna, bagi orang-orang yang memperdalam agama tapi tidak untuk agama. Liwalidin. Banyak sekarang yang dilemparkan ke dunia Islam itu, misalnya pernah dilemparkan ke dunia Islam hukum waris. Hukum waris dalam Islam itu diskriminasi, menghilangkan keadilan. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat 2. Mestinya perempuan yang dapat 2 karena dia lebih lemah. Laki-laki yang dapat 1
satu. Tapi ternyata Islam terbalik. Nah, inilah oleh mereka dipandang ini termasuk penindasan yang kuat terhadap yang lemah dan diskriminasi. Nah, kalau keterangan ini diterima oleh orang-orang yang tidak mempelajari Islam secara utuh, mesti ngangguk-ngangguk, benar ini Islam tidak adil. Tapi kalau kita mempelajari Islam secara utuh, kita tahu Islam adil. Allah yang maha mengetahui, Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Allah tahu fisik laki-laki lebih kuat, pikiran laki-laki lebih jauh. Oleh sebab itu oleh Allah laki-laki dikasih beban. Allah tahu kalau perempuan itu lemah, lebih lemah dari laki-laki, juga pikirannya tidak sejauh laki-laki. Maka oleh Allah tidak dikasih beban, cukup bebannya dia hamil 9 bulan, itu cukup beban. Tapi laki-laki oleh Allah dikasih beban, wajib membikinkan rumah anak istrinya supaya tidak kehujanan, wajib memberikan makan dan minum anak istrinya tidak kelaparan, membiayai anaknya untuk menuntut ilmu, itu semua menjadi beban laki-laki. Nah, karena laki-laki dikasih beban, oleh Allah waris dikasih juga. Dan harta laki-laki itu harta keluarga, lain dengan harta perempuan. Harta perempuan itu milik pribadinya. Kalau toh ada perempuan misalnya yang berkarir, bilang sama suaminya, Pak, kalau Bapak ada kesempitan rezeki, bulan ini saya mau belanja. Ketika perempuan tumbuh berbelanja, itu bukan kewajiban, kebaikan daripada si perempuan istrinya tadi. Tetapi kalau laki-laki yang beli beras, membayar SPP anaknya, itu kewajiban. Nah, ini tidak dibaca oleh orang barat, karena memang tujuannya jahat. Tujuannya kayak di kitab Ihya ini. Qul lil ladzina yatafakkahuna liwaidin wa yata'allamuna lighairil amal. Dan dia belajar bukan untuk diamalkan. Bagaimana kemarin saya ulang-ulang, sekarang itu yang lebih banyak orang itu mempunyai pengetahuan Islam. Jadi Islamologi, pengetahuan Islamnya luas, ayat Qur'annya tahu, hadisnya tahu, usul fikihnya tahu, tetapi tidak mengamalkan. Nah, itu banyak sekarang ini. Sehingga dalam hadisnya itu manis dada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallah illa bu'da. Itu jelas. Karena mereka cuma belajar Islam bukan untuk diamalkan, tapi sebagai berita saja, pemberitahuan. Kayak saya, hai anak-anakku, saya kasih tahu bahwa sholat 5 itu wajib, nggak diamalkan juga nggak apa-apa. Hanya saya kasih tahu. Nah, disinilah letaknya mereka itu. Wa yata'allamu li walil amal wa yatlubuna dunya, dan dia mencari kepentingan dunia di amalil akhir, dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Oleh sebab itu selalu saya katakan, insya Allah saya tidak mendahului takdir Allah. Insya Allah, kalau kita mempunyai niat tujuan akhirat, insya Allah dunianya itu. Amin. Insya Allah tidak ada ulama mati kelaparan. Di tengah-tengah orang mengeluh sekarang ini dalam corona ini, mengeluh tidak makan, nggak ada ustadz yang berteriak-teriak saya nggak makan, tolong bantu, nggak ada. Karena dia punya harga diri dan insya Allah makan. Ya, Fabini mati robika fahadis. Kamu kan tahu kan, kenal saya semua. Kerjaan saya pagi ya, ngajar. Sore ngajar. Apa saya pergi ke kantor, saya punya PT di Jalan Jenderal Sudirman. Apa saya punya pabrik di Kerawang. Apa saya punya perkebunan kelapa sawit misalnya di Kalimantan atau di Sumatera. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Secara hukum akalnya
Kalau tidak karena dari Allah, nggak ada pondok ini. Masjid kita alhamdulillah, asrama kita alhamdulillah. Sebenarnya seandainya tidak ada corona, saya sudah akan membangun asrama guru berkeluarga di belakang itu. Karena saya yakin masa depannya masih banyak ustadz-ustadz yang mau kawin. Ya, kalau ustadz kawin dan ada niat untuk ngajar di sini, alangkah dolimnya kalau saya tidak menyediakan tempat. Kalau dia sudah niat untuk berkhidmat kepada agama, saya niat pakai untuk mengajar di pondok ini, nggak ada cita-cita lain. Ya. Semua itu di qadarillah, bi iradatillah, wa bi qadarillah. Ini maka fabini mati rabbikum hadis. Saya ceritakan itulah nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan pada syukuran makmum. Kalau seandainya kayak Pak Yusuf Kalla atau Pak Abu Rizal Bakri mau bangun kayak begitu, tidak heran. Mereka orang kaya. Tapi seorang syukuran makmum yang ustad, bangunannya miliaran. Secara akal dari mana sih duitnya? Tahu datangnya kan? Kalau tahu cegat saja di pintu ini supaya nggak masuk ke saya. Supaya nggak masuk ke saya. Yatlubuna dunya bi amalil akhirah. Dia mencari kepentingan dunia dengan amal akhirat yang sering saya contohkan kepada anak-anak. Nanti kalau sudah mendekati pemilihan umum, apa pilkada, banyak pejabat-pejabat umroh, banyak pejabat-pejabat haji. Ya mudah-mudahan Allah terima. Ya saya husnudon aja. Tapi secara agama, apakah dia umroh ini supaya disenangi rakyat dan nanti dipilih? Itu berarti dia sudah menjual agama dengan harga yang murah. Yang mestinya umroh nanti diharapkan pahalanya di akhirat, dia hanya mengharapkan supaya dipilih dalam pemilu. Na'udzubillah. Yalbasuna linnasi musukal libas. Dia memakai di hadapan manusia kulit kambing. Ya, kayak orang sufi. Sajadahnya kulit kambing. Wah, itu orang sufi. Wa qulubuhum, dan hati mereka kaqulubi ti'ab. Hatinya hati serigala. Penampilan sufi. Ya. Maka sufi itu bukan dalam soal pakaian, bukan soal penampilan. Sufi itu di dalam hati. Jangan kau nilai kalau orang sudah sajadahnya kulit kambing, bajunya kulit kambing, wah itu orang sufi. Salah penipu. Untuk menipu orang bergaya kayak sufi. Nah ini terjadi. Yalbasuna linnasi musukal libas. Dia berpakaian linnas untuk manusia, diberikan manusia musukal libas dari kulit libas kambing. Wa qulubuhum, dan hati mereka kaqulubi ti'ab, seperti hatinya serigala. Na'udzubillah. Seperti hatinya serigala. Wa alsinatuhum akhla minal asal. Lidah mereka lebih manis daripada madu. Lidahnya lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum, dan hati mereka amal lebih baik minas sabar. Sabrun itu nama tumbuh-tumbuhan di Saudi yang sangat baik. Katakanlah kalau di sini ya buah mauni. Di Saudi tidak ada buah mauni, tapi ada sabr namanya. Sabr itu buah yang pahit sekali. Wa qulubuhum amaru, dan hati mereka itu lebih pahit minas sabr daripada buah mauni. Pernah? Maka buah mauni pernah enggak? Saya pernah nyicipi. Subhanallah, enggak hilang-hilang di bibir itu. Umur masih pahit. Apalagi seandainya saya telan ke perut itu. Itu buah mauni.
Iya yukhadi'un, kepada saya kata Allah dia menipu Allah. Manusia bisa dibohongi, tapi satu yang tidak bisa dari Allah dan dirinya sendiri. Tidak bisa orang membohongi diri sendiri itu. Tidak bisa membohongi dirinya, pasti dia tahu. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adir. Sesungguhnya manusia pada dirinya sendiri lebih kenal. Orang lain bisa dibohongi, dirinya tidak bisa dibohongi. Allah dibohongi, iya yukhadi'un, kepadaku dia membohongi, menipu. Wabi, dan dengan saya yastazun, mereka memperolokkan saya. Orang yang semacam itu la utiyanna lahum fitnatan tadarul halim akhiratan, benar-benar akan saya adab dia itu. Dengan fitnah artinya adab, kadar yang membiarkan orang yang sabar itu fironan dalam kebingungan. Banyak orang yang kebingungan. Ya, ketika saya tadi rapat dengan gubernur, alhamdulillah, saya sampaikan kita wajib memotong virus corona. Kita taati semua protokol daripada Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan. Karena yang lebih tahu tentang corona itu adalah Departemen Kesehatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi apa yang dikeluarkan oleh bagian kesehatan, Menteri Kesehatan untuk dijadikan protokol sehari-hari itu wajib kita taati. Tetapi apakah kita dengan menggunting corona ini kita juga harus menggunting perintah Allah? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau masih ada jalan keluar, jangan dikatakan darurat. Darurat itu kalau sudah tidak ada usaha, tidak ada usaha lain, tidak ada jalan lain, itu darurat. Kalau masih ada cara dan usaha lain untuk bisa melaksanakan, itu tidak darurat. Kita masih bisa melaksanakan dengan cara mengikuti petunjuk dan protokol daripada Kementerian Agama. Misalnya semua masjid yang akan melaksanakan sholat Jumat, ikuti secara utuh. Jangan sebagian-sebagian, secara utuh protokol Kementerian Kesehatan. Kemudian masjidnya disiapkan, misalnya sebelum Jumatan disemprot, semua karpet digulung, tiap-tiap ke masjid bawa sejadah masing-masing. Sebelum masuk masjid tangannya dicuci dengan cairan yang telah disediakan, dan tidak ada jabatan tangan, tidak ada menyentuh kulit, dan atur jarak. Kemudian Jumatnya jangan terlalu panjang. Atau pemerintah mengadakan poliklinik khusus setiap Kamis, tiap orang dicek terinfeksi corona atau tidak. Yang negatif silakan Jumatan, yang positif jangan. Sehingga yang negatif ini Jumatan, istighfar, baca Yasin, minta kepada Allah. Allah yang punya corona, Allah yang bisa mengangkat corona kalau Allah kehendaki setiap saat. Saya katakan begitu, maka marilah kita tutup majelis ini dengan doa minta kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dafi'al Bala, Ya Dafi'al Bala, Irfa' annal Bala wal waba wa ta'un wa virus corona min baladina khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Ya Tawakkub alaina, innaka at-tawwabur rahim, innaka at-tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.